malam hari ini kita nggak akan ngomongin soal korupsi. Karena kalau bicara berita soal korupsi itu udah biasa ya. Apa, berita korupsi lagi atau biasa? Banyak orang bilang, udahlah, yang penting generasi berikutnya, generasi muda tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Tapi apakah betul begitu? Kalau kita lihat banyak juga ya, nama-nama dari generasi muda yang juga tersangkut kasus korupsi. Seperti contohnya ada Anas, kemudian juga ada Enji, kemudian juga ada Nazar, kemudian juga ada Awe, ada Ajis. Waalaikumsalam. Enggak, ini berdua nggak kesangkut ya? Nggak kesangkut korupsi. Oh enggak dong, kita mah anti korupsi Ajis ya. Ya. Kesangkutnya apa? Anti ketombe kita juga. Duduk. Kemana aku telat? Naik apa kemari? Naik motor. Hari gini masih naik motor? Nggak tahu, emang hari gini mobil kan udah murah sekarang. Kita emang berencana untuk membeli mobil murah Ajis ya. Ya, kita udah patungan. Patungan. Sekarang udah terkumpul sekitar 12.500. Iya. Jadi masih sisa berapa tuh, Jis? Sisanya 80 juta. Oke, dikit lagi. Dikit lagi. Iya, dikit lagi Dikit ya. lagi. Seginilah kira-kira ya. Nah itu tadi nama-nama dari generasi muda yang tersangkut korupsi. Nah sekarang pertanyaan juga gimana generasi sesudah itu ya. Terutama mereka yang sekarang masih duduk di bangku sekolah ya, pelajar gitu kan. Sekarang ada dua kasus yang menjadi sorotan publik, diantaranya anak di bawah umur, anaknya Ahmad Dhani umur 13 tahun belum punya SIM, belum boleh nyetir, ngebut di jalan tol, tabrakan, tewas 6 orang. Kemudian juga rencana penerapan jam malam bagi pelajar yang ketahuan nongkrong malam-malam di Jakarta setidaknya ya. Jadi pertanyaannya, apakah ini memang tugasnya pemerintah, bukan ini tugasnya orang tua buat bisa mendidik anak-anaknya supaya nggak berkeliaran malam-malam di luar rumah sampai larut malam. Kita akan coba panggilkan dari sudut pandang psikologi, kita panggilkan seorang psikolog yakni Ibu Ratih Ibrahim. Selamat datang di New Show. Awe Ajis. Aduh, Ibu Ratih Ibrahim. Aku panggilnya Ibu Ratih, Mbak Ratih. Panggil tante juga nggak apa-apa. Tante. Ini saya lagi ini nih ya, ternyata kok kita matching banget ya. Rok saya sama... Janjian. Oh, jangan-jangan nih tante roknya lebihan alma mater ini. Bahannya sisaan ya. Ini anak-anak dari BSI loh. Apa? Iya. Ini dosen psikologi. Tertarik nggak kalau ngundang Ibu Ratih jadi ngajar di Saya kampus? dosen psikologi dan bisnis. Tuh, kejadian yang terjadi itu ya di Tol Jagorawi itu anaknya Ahmad Dhani umur 13 tahun, belum punya SIM, terus nyetir kecelakaan, akhirnya nabrak. Bahkan katanya dia bilang karena diduga sih karena sambil nyetir sambil coba Memfoto. foto speedometernya. Kan sekarang ternyata banyak tren di anak-anak umur-umur Keren segitu. gitu ya. Nanti diposting di media sosial, di Iya, sosmed iya, gitu iya, kan. iya. Nih keren loh, jarumnya 180, 160 gitu kan di foto, terus minta komen semua teman-temannya. Sangat butuh untuk diakui bahwa dia eksis ya. Nah, biasanya kan umur-umur segitu. Kan? Iya. Sekarang gini nih Mas, apapun sebetulnya peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan hidup seseorang itu menorehkan banyak warna, ya. Dan warnanya bisa macam-macam. Ada warna yang ceria yang tentu membuat hidupnya menjadi gembira, happy. Ya. Dia sebagai pribadi tumbuhnya penuh ya, dan akan tumbuh menjadi pribadi yang utuh dan menyenangkan. Mungkin juga menjadi pribadi yang tangguh gitu ya. Itu harapannya kita. Tetapi ada juga peristiwa-peristiwa yang menjadi pengalaman hidupnya menorehkan warna-warna yang nggak enak gitu, warna-warna yang kelabu, suram. Dan kita menyebutnya sebagai trauma. Nah, trauma ini bekasnya jadi nggak enak dan sangat berpotensi membuat proses perkembangannya dia sebagai individu juga terganggu, ya, yang kemudian bisa dia bawa seumur hidupnya. Satu pengalaman traumatik aja itu dampak lukanya bisa dia bawa sangat besar. Kita nggak tahu nanti dia menjelmanya seperti apa. Apalagi kalau pengalaman traumatiknya ada banyak. Saya sangat sedih, ya. Saya seorang ibu, anak saya seumur sama dia, ya. Kalau waktu bisa diulang, ada banyak hal yang sebetulnya saya doakan menjadi baik deh buat anak itu dan keluarganya. Tapi bahwa nggak bisa ya, hidup mesti berjalan, saya nggak tahu itu nanti jadinya kayak gimana. Ya mudah-mudahan aja sih banyak yang kemudian bisa dilakukan untuk menolong meminimalkan dampak negatif dari trauma tersebut. Oke, baik. Saya nggak tahu jadinya kayak gimana. Saya juga. Tapi mudah-mudahan sih bisa kembali ya, karena teman saya ini Ajis dulu dia trauma. Waktu ngaca.
Tapi akhirnya dia sekarang berani untuk ngaca. Akhirnya ya. Nah, Bu. Kacanya berani nggak dikacain sama dia? Kaca ngadep belakang. Saya ngaca, kaca ngadep belakang. Iya. Kalau misalkan ini umur berapa sih, Bu? Apa nih? Seorang anak itu lebih tinggi mas rasa traumanya? Gini, bagaimana trauma berdampak terhadap perkembangan seseorang, Ya. ya, terhadap hidup seseorang. Gini, semakin dia muda, pengaruh dari traumanya akan menjadi semakin besar, semakin dahsyat. Kenapa? Karena waktu dia masih muda nih, kemampuan dia untuk menalar, untuk bisa memberi makna terhadap kejadian-kejadian itu kan juga masih terbatas. Ya, jadi kalau trauma kecil satu buat orang dewasa, ini nggak apa-apa, buat anak-anak itu bisa gede gitu, ya. Jadi gede banget ya, karena cara berpikirnya kan juga masih tumbuh. Iya, iya. Jadi semakin muda, efek rusaknya makin besar. Gitu. Udah puas? Udah terjawab? Alhamdulillah. Baiklah, nanti di segmen selanjutnya kita akan beralih ke wacana penerapan jam malam untuk pelajar di Jakarta. Saya akan tanyakan kepada Tante Rati di sini. Terima apa kasih, perspektifnya. ponakan Dan juga saya. seorang public figure yang juga punya anak-anak yang seumuran dengan Tante Rati Ibrahim di sini. Ivan Fadila, New Show segera kembali. Jujur. Udah jelek galak lagi.